dari UIR. Jadi satu kantor dengan Ustadz Al-Fitri. Kenapa ya? Oh ya, Ustadz Al-Fitri. Kami berasal dari program studi pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Riau, satu kantor dengan Ustadz Al-Fitri. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di acara silaturahim ini saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada pribadi kita, pribadi saya pribadi dan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu tentang satu nikmat yang kadang tidak kita sesuatu yang kadang kita lupakan. Suatu hari saya sholat di Pekanbaru, di sholat Jumat ya. Waktu itu saya menjadi khotib. Kemudian dari beberapa jamaah itu ada yang berasal dari beberapa negara, mereka lajiin. Lajiin itu kalau dalam bahasa kita pengungsi. Pengungsi dari daerah-daerah konflik. Jadi Pekanbaru banyak sana Pak, orang-orang yang dari UNHCR ya, dari PBB, yang dilindungi oleh PBB, pengungsi-pengungsi dari daerah-daerah konflik. Setelah khutbah itu beliau menyampaikan satu hal yang menyentakkan saya pribadi, karena selama ini kita tidak merasa bahwa itu nikmat yang sangat besar yang hilang dari diri mereka. Ya. Dulu beliau menyampaikan, ya, bisa bahasa Arab beliau menyampaikan begini kira-kira, Pak, bersyukurlah Anda hidup di Indonesia nih. Kenapa tuh? Ada nikmat yang sangat besar yang Bapak semuanya rasakan di Indonesia ini yang kami tidak mendapatkan. Apa itu? Kenikmatan keamanan. Keamanan. Selama ini kita merasa hidup di kota dan sebagainya terasa dengan berbagai macam suasana politik, Pak ya. Terasa Indonesia ini rasa-rasa kayak mau hancur ya. Intrik-intrik politik di pusat dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang berkonflik, yang mereka rasakan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa mereka itu rasa-rasa hidup di dunia ini seperti hidup di surga. Kenapa? Karena bandingannya dengan negara mereka. Bandingan negara yang konflik, yang untuk sekedar bernapas pun mereka payah. Hari-hari mereka hidup dengan ketegangan, hari-hari mereka hidup dengan ketakutan, hari-hari mereka hidup dengan kewas-wasan antara keamanan, keselamatan diri dia dan keselamatan keluarga. Maka inilah yang kemudian menyentak saya pribadi, ya Allah. Rupanya hidup di Indonesia ini adalah hidup yang sangat nyaman kalau kita bandingkan dengan itu. Dan memang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mampu bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan ketika kita membandingkan dengan hal yang lebih buruk daripada apa yang kita sadari. Selama ini mungkin kita tidak merasakan kenikmatan keamanan. Ya. Mungkin masalah kita keamanan di kampung kita, mungkin masalah adanya maling. Ya. Mungkin sampailah di sini ada begal ya Pak ya. Tidak ada sampai. Kalau di daerah-daerah lain mungkin, ya. Kalau saya dari Lampung Pak, kampung kami dari Lampung. Kami kalau waktu di Lampung itu ya tidak separah apalah, tapi kalau dibandingkan dengan Riau ini sangat jauh. Jadi kalau di Lampung itu, kalau ada tikungan-tikungan itu biasanya kalau di Riau ini hati-hati. Tikungan setajam silet kan gitu kira-kira Pak ya. Kami kalau di Lampung itu kalau tikungan-tikungan itu rambu-rambunya lain. Hati-hati, begal. Ah itu dia. Tapi kan hati-hati begal kan di Riau nggak ada. Apalagi di kampung kita ini Pak. Apalagi di kampung kita. Belum pernah saya mendapatkan di Riau ini keliling-keliling apa semua itu mendapatkan rambu-rambu dari masyarakat itu hati-hati begal atau awas begal. Tapi kalau di daerah Lampung, masuk ke Lampung Tengah, masuk ke daerah
eh, Lampung Utara ya. Itu di tikungan-tikungan itu awas begal gitu loh. Ya, malam-malam jam 9 sudah tak berani di kampung kami keluar. Jadi kalau jam 9 malam itu sudah senyap. Senyap bukan karena kami tinggal di desa, bukan. Tapi karena memang kondisinya agak tidak. Kalau dibandingkan dengan Riau, ini sangat beda sekali. Apalagi dibandingkan dengan desa Kuntu ini. Mungkin orang-orang, Pak, yang di daerah konflik, kemudian dia hidup di daerah Kuntu ini, mungkin mereka mengatakan, sungguh ini adalah surga yang nyata, sebelum mereka berada di dalam surga yang sebenarnya. Cuman hal-hal seperti ini kadang luput dari pemahaman kita, luput dari kesadaran kita, sehingga kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi dalam surat Quraisy disebutkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i syita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi yang saya ingin tekankan adalah falyabudu, maka hendaklah mereka semuanya menyembah rabb hadzal bait, Tuhan dari rumah ini, itu Baitullah Al-Haram. Rabb hadzal bait maksudnya adalah pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia, memerintahkan manusia untuk beribadah tanpa harus menyampaikan apa alasan Allah memerintahkan mereka untuk beribadah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk beribadah, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan daripada Baitullah ini. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alasannya apa? Karena Allah zat yang telah memberikan kenyang mereka dan telah memberikan rasa aman kepada mereka. Ayat ini memang turun kepada Quraisy. Quraisy ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah satu suku yang menjadi sukunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suku Quraisy ini berbeda dengan suku-suku Arab lainnya, Pak. Kenapa? Karena suku Quraisy ini mendapatkan kelebihan daripada suku-suku yang lainnya dari sisi pertama, mereka ini menjadi penjaga Ka'bah. Karena mereka menjadi penjaga Ka'bah, dan bangsa Arab pada saat itu adalah bangsa yang juga melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Mereka datang ya ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun pada saat itu Rasulullah belum menjadi nabi, karena ibadah haji ini sudah ada di zaman dahulu. Itu syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena orang-orang Arab melaksanakan ibadah haji, maka mereka sangat menghormati bangsa Quraisy. Oleh karenanya bangsa Quraisy ini kemanapun mereka pergi selalu dihormati. Kenapa dihormati? Karena mereka penjaga Ka'bah, karena orang-orang bangsa Arab pada saat itu setiap tahun memiliki hajat untuk pergi ke Ka'bah melaksanakan ibadah haji. Oleh karenanya kemanapun bangsa Quraisy pergi, disebutkan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i syita'i was-saif. Di musim panas mereka pergi ke Yaman, di musim dingin mereka pergi ke Syam. Tidak ada penghalang satupun, tidak ada begal, tidak ada perampok, mereka aman pergi kemanapun. Jadi dari sisi ekonomi mereka dapatkan, dari sisi keamanan mereka dapatkan. Disinilah Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada suku Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah oleh kalian semuanya Allah, Tuhan yang menjadi pemilik Ka'bah. Karena Allah telah memberikan makan, dari sisi ekonominya nyaman,
dan dari sisi politiknya mereka merasa aman. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak ada alasan bagi kita semuanya sebagai warga Riau. Tidak ada alasan bagi kita semuanya sebagai orang yang berada di negara Indonesia untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ekonomi alhamdulillah bisa kita makan. Keamanan alhamdulillah bisa kita tenang. Maka dua syarat inilah yang menjadikan sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beribadah, dan itu sudah ada pada diri kita. Itu sudah ada pada diri kita. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tausiah singkat ini saya sekedar ingin mengingatkan kepada pribadi kita, saya pribadi dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk kita menjadi hamba Allah telah Allah penuhi dengan sepenuh-penuhnya. Rasa aman kita dapatkan, rasa kenyang kita dapatkan, sepayah-payahnya ekonomi yang kita rasakan tak separah saudara-saudara kita yang harus berada dalam kondisi kelaparan. Kita tak sampai pun dari kondisi kelaparan. Itu Pak ya. Separah-parahnya ekonomi kita Bapak Ibu rahimakumullah, tak sampai kita pada taraf kelaparan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita menghadirkan nikmat-nikmat ini di dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi hamba-hamba yang kufur, yang seolah-olah merasakan sedikit sekali yang Allah berikan kepada kita. Tidak. Allah telah memberikan kepada kita sepenuh apa yang kita inginkan. Sepenuh apa yang kita inginkan. Maka cukuplah kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, orang-orang yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilun, dan sedikit, min ibadiyah, dari hamba-hambaku kata Allah, asy-syakur, orang yang bersyukur. Kenapa sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur? Sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur karena mereka senantiasa melihat yang lebih tinggi, tidak melihat yang lebih rendah. Maka penting bagi kita Bapak Ibu rahimahullah membanding-bandingkan. Kalau untuk urusan akhirat, mari sama-sama kita lihat yang lebih parah daripada kita, yang lebih susah daripada kita, yang lebih kurang daripada kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kondisi ketika kita melihat masalah dunia, maka kita lihat, jangan kita lihat orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, karena kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Maka des Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di tausiah singkat nyampe tentang masalah silaturahim. Dan ini anak-anak muda yang mempunyai semangat, namanya hijrah community. Mereka tidak lagi, atau mereka bukan komunitas orang-orang anak-anak muda yang kemudian suka mabuk-mabukan, suka berjudi. Tidak, mereka adalah orang-orang yang hijrah, pingin baik, anak-anak muda yang pingin lurus di jalan agama. Mereka punya semangat, dan kita semuanya insya Allah, kami semuanya mempunyai rencana di hari ini untuk ziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang diikat dengan tali silaturahim, pertemuan yang diikat dengan ukhuwah Islamiyah, pertemuan yang menyatukan hati-hati kita bahwa kita ini sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin menjadi baik. Mungkin itu Pak Kades, Pak Sabron, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjauhkan kita min kulli su'in wa makruh, dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.